ilmu forensik. Baik, Ibu. Nah, ini sekarang saya ingin mengkonfirmasi saja Ibu terkait unggahan Ibu kan beberapa kali kan Ibu membagikan ya momen-momen ketika Ibu di kasus manapun itu kan pasti Ibu share ke sosial media Ibu, dan terakhir yang Subang ini sampai ada pemberitaan Bu, sampai saya juga sempat salah paham kemarin, saya kira Ibu langsung diwawancarai, ternyata itu dari unggahan Ibu yang mengatakan bahwa kasus pembunuhan di Subang ini akan segera terungkap, akan diungkap gitu. Berarti benarkah atau bagaimana, Bu? Ya benar lah, pasti. Polisi akan mengungkap. Polisi pasti akan mengungkap, dan ini bagaimanapun caranya pasti akan diungkap ya, apalagi ini sudah menjadi atensi seluruh Indonesia ya Bu ya. Baik, oke. Nah ini ingin saja Ibu kan adakah Ibu pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat di luar sana yang dengan asumsi prematur mereka yang hingga menyudutkan saksi sebagai pelaku itu, bagaimana? Ada pesan nggak? Ya wajar sih, namanya masyarakat kan ingin tahu. Saya juga sebagai dokter forensik ya ingin segera selesaikan, kasihan korban ya. Biar bagaimana kan meninggalnya kan tidak baik gitu kan. Jadi kan tetap kita inginkan keadilan dan yang terbaik lah gitu. Dan ya butuh waktu memang. Dan ya wajar kita nggak apa-apa sih kalau beberapa masyarakat yang berpendapat lain. Malah informasi-informasi dari teman-teman ya yang di medsos saya atau di tempat lain tuh malah sangat membantu sih. Informasi juga loh. Jadi ya saya ucapkan terima kasih di sini. Ini kami yang harusnya ini sangat berterima kasih ya dengan kepolisian semuanya yang tergabung untuk benar-benar bekerja keras sudah hampir 2 bulan ini untuk memecahkan kasus ini yang terbaik. Pokoknya kita tunggu saja, kita harus bersabar karena polisi pasti melakukan yang terbaik. Betul. Nah, ini sekarang Dea sudah tercerahkan untuk terkait ilmu forensik bagaimana kerjanya untuk kasus pembunuhan, dan ini sekarang Dea ada juga pertanyaan terkait ilmu forensik untuk membantu kasus adanya kecelakaan atau bencana ini, Bu. Nah, mungkin dalam sebuah insiden kecelakaan atau bencana yang membuat korban jiwanya mungkin seperti pesawat seperti itu ya Bu ya, kebanyakan kan aku ya body partnya sudah seperti itulah, kita tidak usah menggambarkan bagaimana itu, bagaimana Bu untuk cara identifikasinya itu tadi, DNA itu tadi ya, sidik jari. Sama sih, kita tetap pemeriksaan luar dan dalam ya, atau otopsi, karena kan kita mencari identitas dari tanda-tanda khas di tubuh korban tersebut. Karena secara HAM itu kan mereka harus teridentifikasi juga, kasihan ya. Dan juga mereka butuh teridentifikasi, keluarganya kan butuh informasi. Dan penegakan hukumnya bagaimana nanti, apakah betul dia korban, atau saksi, atau pelaku, misalnya bencana karena terorisme, ya nggak? Ataukah pesawat terbangnya ada sabotase, kita kan nggak tahu. Nah, itu harus diidentifikasi dengan detail. Luka-luka itu didapat betul waktu di dalam pesawat kah, atau memang sebelum meledak kah, atau setelah meledak, itu memang harus kita periksa karena jelas kepentingannya penegakan hukum, terus hak waris, asuransi, dan terakhir ya yang pasti keluarga ini misalnya ternyata dia belum meninggal dan minta izin misalnya menikah lagi, kan ternyata masih hidup lah, kan kacau. Kadang itu lebih complicated itu kepentingan untuk identifikasinya untuk apa. Tapi kalau kita ya makanya kita bekerjanya harus hati-hati dan teliti, maka butuh waktu. Tekanan kita ya kalau dipaksa, kok kenapa nggak diserah-serahkan jenazahnya? Kita yang nggak nyimpen jenazah, kita tunggu sampai hasilnya benar-benar ilmiah gitu. Itu biasanya berapa lama Bu mengidentifikasi satu mungkin body part gitu Bu? Kalau body part ya bisa seminggu karena kan DNA.
Kalau masih whole body lengkap ya bisa saat itu tim Inafit bekerja, keluar sidik jari. Atau dia punya data antemortem gigi yang bagus, terus jenazahnya masih bagus, kelihatan giginya, bisa langsung teridentifikasi. Kalau udah body part ya butuh DNA pasti sampai 1 minggu. Wah. Makanya ada untungnya juga nih teman-teman atau masyarakat Indonesia suka selfie dan foto sambil kelihatan giginya. Lah itu bisa data antemortem. Oh, bisa ya Bu ya. Berarti Iya. nggak hanya rekaman benar-benar dari medis saja ya, dari foto saja bisa. Bisa. Apalagi Kami sering bekerja cari data di medsos dari korban-korban itu. Karena harus di-matching-kan kan secara visual dulu foto dan kita lihat ciri-ciri dan setiap manusia ternyata memang berbeda senyumnya, giginya gitu. Jadi malah bagus Mbak, nggak apa-apa banyak selfie. selfie, betul. Apalagi kalau video juga mempermudahkan Bu. Iya, apalagi video. Kemarin Jadi kadang Tuhan itu maha kuasa ya, maha penyayang juga. Mungkin juga dikasih petunjuk, oh ini loh. Misalnya dulu kan, ada kukunya aja yang warna ungu atau dia memang pernah pasang ring jantung. Ternyata yang ketemu bagian otot dada gitu, ada jantungnya masih ada tanda ring jantung. Dari seluruh pasien itu, penumpang kok pasien, hanya satu yang katanya keluarga operasi jantungnya dia gitu. Jadi hal-hal sekecil itu yang tidak terpikirkan, tapi itu petunjuk gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.